Hey, ini Halli kembali lagi. Jadi, jika kalian ingat di bagian akhir ceritaku, sahabatku Kurt berubah menjadi si pendengki. Hanya karena dia tak dapatkan posisi solo pembuka di konser. Dan sebagai cowok yang baik dan perhatian, Eric mengajakku keluar untuk menghiburku. Kami mengobrol tentang semua hal di dunia ini. Dia benar-benar meringankan pikiranku, tapi tiba-tiba muncul keheningan yang canggung. Kemudian Eric berkata, Halli, beberapa bulan ini mengenalmu sungguh luar biasa. Aku ingin tahu, apa kamu bisa mempertimbangkan, kamu tahu kan, jadi pacarku? Ya Tuhan, aku tak pernah menyangkanya mengatakan itu. Aku menatapnya melongo. Jadi gimana? Dia memandangku. Saat itu kusadari ternyata dia masih menunggu jawabanku. Bohong kalau ku bilang aku tak pernah membayangkan dia seperti itu sebelumnya. Nyatanya, di momen itu aku sangat bahagia. Aku hanya ingin memberinya pelukan paling erat saat itu juga. Tapi sebaliknya dengan bodoh ku bilang padanya untuk memberiku sedikit waktu. Itu hanya terpeleset lidah karena aku terlalu gugup. Tapi sebelum aku bisa mengoreksi diriku, aku melihat reaksinya. Dia bahkan tak bisa lagi tetap tenang dan wajah penuh harapnya dengan cepat berubah cemberut. Dia terlihat seperti anak anjing yang cemberut. Kenapa dia jadi menggemaskan sekali? Dia bilang padaku, Tentu saja, tapi itu artinya aku masih punya kesempatan kan? aku tak bisa menahan senyum lalu berkedip. Mungkin. Kemudian dia mengantarku pulang. Sebelum aku keluar dari mobil, aku berbisik padanya. Ya, aku mau jadi pacarmu. Dan dengan cepat menciumnya di pipi lalu berlari secepatnya menuju rumahku. Jantungku berdegup sangat cepat. Lalu aku mengintip lewat jendela dan melihatnya menari-nari sambil tersenyum di samping mobilnya. Pacarku ini imut sekali. Kami mulai pacaran dan segera jadi pasangan terkenal di swing club. Anak-anak yang lain selalu berkomentar tentang betapa serasinya kami bersama. Semuanya berjalan lancar. Aku tak hanya mendapat posisi solo di konser, tapi aku juga dapatkan duet dengan Eric dan hubungan kami bertumbuh makin kuat. Setiap hari aku terbangun dengan pesan selamat pagi darinya yang termasuk pesan suara darinya menyanyikan lagu-lagu romantis untukku. Kemudian saat di sekolah dia memberiku permen favoritku dan sebotol air untuk menjagaku tetap terhidrasi selama latihan. Dia memang yang terbaik. Satu-satunya sisi negatif dari hidupku adalah Kurt yang hampir tak pernah bicara denganku sejak insiden ransel. Aku sangat merindukannya, tapi tak ada pembenaran atas tindakannya karena aku tak melakukan kesalahan apapun. Aku hanya akan memberinya jarak dan semoga pada akhirnya dia akan kembali. Akhirnya hari konser pun tiba dan wah, Bu Anderson memutuskan untuk memberitakan penampilanku, lengkap dengan fotoku untuk promosikan acara itu di media lokal. Aku sangat senang dan bangga akan diriku sendiri. Sekarang aku hanya harus memastikan aku tak mengacaukannya. Untung saja tidak, meskipun aku super gugup, duet bersama Eric ternyata menakjubkan. Aku sangat bangga pada dirinya karena tak membiarkan kegugupannya menjadi halangan. Konser itu sukses secara keseluruhan. Kami muncul di media lokal dan berita lagi setelahnya. Dan coba tebak siapa yang paling sering ditampilkan. Ya, Halli Miller lagi. Lalu beberapa hari kemudian bahkan ada gosip beredar di sekolah kalau ada perwakilan dari sebuah label rekaman di LA berada di konser itu. Dan mereka mengincar seseorang. Itu dia. Itu pasti aku kan? Aku bernyanyi sepenuh hati dan bahkan anak-anak yang tak kukenal datang padaku dan memberitahuku kalau aku adalah bintang pertunjukan itu. Aku sangat bersemangat mendatangi rapat klub dan mendengar namaku diumumkan. Aku memasuki ruangan dengan senyum lebar di wajahku. Kemudian Bu Anderson membuat pengumuman. Seperti yang semua kalian tahu, sudah tersiar bahwa perwakilan label tertarik dengan salah satu di antara kalian. Nah, sekarang saya bisa pastikan bahwa hal ini benar. Dan orang yang dimaksud adalah Eric Jones kita. Selamat, Eric. Eric terlihat sangat kaget, tapi tak sekaget aku. Ribuan hal berseliweran di pikiranku. Aku sangat bingung sementara anak-anak yang lain bertepuk tangan dan bersorak. Lalu kupaksakan diri melakukan hal yang sama. Aku tahu dia itu pacarku dan dia sangat berbakat. Tapi seperti yang kalian tahu, akulah yang menyanyi solo di penutupan. Akulah yang diberi selamat orang-orang asing. Dan akulah yang ada di media. Sementara semua orang memuji Eric, aku perlahan pergi lalu pulang ke rumah. Eric terus mengirim pesan dan meneleponku, tapi aku mengacuhkan semuanya. Aku hanya butuh waktu sendiri untuk mencerna perasaanku. Aku tak mau iri padanya, tapi aku tak bisa. Aku tahu aku salah, tapi
Tunggu, tidak, mungkin itu tidak salah. Aku berhak untuk kecewa karena aku juga sudah berusaha sangat keras untuk itu, ya kan? Malam itu aku merasa terpuruk, aku bahkan melewatkan makan malam dan mengunci diri di kamar dengan semua pikiran ini. Kegagalan itu menyebalkan dan pastinya tak mudah menghadapinya, tapi aku tahu aku harus terima kenyataan ini, cepat atau lambat. Erik tak bersalah dan dia layak mendapatkannya, jadi aku tak seharusnya membuatnya merasa tak enak karena meraih mimpinya. Jadi kukirim pada Erik sebuah pesan mengatur pertemuan dengannya besok. Aku seharusnya paling tidak memberi selamat pada Erik dengan layak dan minta maaf padanya karena reaksiku yang kekanak-kanakan, ya kan? Kami bertemu di taman, dekat dengan kolam bebek. Erik sudah menungguku dan aku tahu dia terlihat sangat sedih. Aku berjalan mendekatinya, lalu berkata, "Hai Erik, dengar, aku ini sudah bersikap kekanakan dan aku minta maaf. Aku hanya kecewa pada diriku sendiri, jadi aku belum siap untuk bicara. Tapi aku sudah baik-baik saja sekarang dan jelas kamu layak dapatkan kesempatan ini. Aku tahu itu. Aku sangat bahagia untukmu, sungguh." Kupegang tangannya dan tersenyum, berusaha menghiburnya. Dia menjawab, Tak apa, Heli, itu pasti berat untukmu. Aku tahu kamu bersungguh-sungguh. dia balas tersenyum. Asal kamu tahu, aku toh sudah menolak tawaran itu. Aku belum siap meninggalkan kota ini. Atau, kamu? Wah, ini gila. Seakan dia benar-benar menolak kesempatan sekali seumur hidup ini demi aku. Kemudian dia melanjutkan, Lagi pula, aku belum terlalu percaya diri. Aku masih suka demam panggung parah. Aku tahu ini demi yang terbaik. Kupeluk dia dan memberitahunya bahwa aku menghargai pilihannya dan kalaupun dia ingin ambil kesempatan ini, dia masih akan tetap dapatkan 100% dukunganku. Jujur saja, aku memang merasakan kelegaan luar biasa, jadi semuanya akan berjalan seperti biasanya lagi. Kami kembali sebagai murid biasa lagi dan tak perlu khawatir harus menjalani hubungan jarak jauh. Tapi kemudian aku terus memikirkannya. Semakin kupikirkan, semakin ini tak masuk akal. Gugup atau tidak, dia tak boleh menyerah pada mimpinya, ya kan? Jika itu adalah aku tak pernah melewatkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Waktu akan tiba, tapi sekarang adalah waktunya Erik. Aku harus memberitahunya untuk menerima tawaran itu sebelum terlambat. Aku menelponnya dan segera setelah dia menjawab aku berseru, "Kamu harus menerima tawaran itu, jika tidak kamu akan menyesalinya seumur hidup. Jangan lewatkan kesempatan ini hanya karena aku. Aku tak masalah dengan ini dan mendukungmu penuh. Aku serius." Erik memberitahuku untuk berhenti berpikir berlebihan dan kalau ini toh sudah terlambat karena pria dari label itu, Will, sudah terbang kembali ke LA sore itu. Oh tidak, aku tak tahu harus apa. Yang ku tahu hanyalah aku harus lakukan sesuatu. Jadi aku segera menelpon Bu Anderson dan menceritakan singkat situasi ini dan menanyakan padanya nomor Will. Dia mengirimkannya padaku lalu ku coba menghubunginya tapi tak ada jawaban. Oke, paling tidak aku tahu dia belum terbang. Waktunya mendesak. Jadi aku segera mengambil kunci mobil ibuku dan berkendara ke bandara mencari pria yang aku belum pernah temui ini. Ku periksa penerbangan ke LA dan untungnya hanya ada satu dan masih belum berangkat. Kusilangkan jemariku saat aku menelpon lagi nomor Will. Sungguh membuatku lega. Dia mengangkatnya. Kujelaskan siapa aku dan dia memberitahuku kami bisa bertemu karena dia belum melewati pemeriksaan keamanan. Phew. Aku bertemu Will di depan pintu keberangkatan. Aku memperkenalkan diri lagi secara singkat lalu dia bertanya padaku, Jadi, apa yang bisa kulakukan untukmu? Aku segera bergumam, tolong beri Erik kesempatan lagi. Dia sangat berbakat dan sejak bergabung di Swing Club dia jadi semakin baik. Aku sangat yakin bahwa dengan pelatihan profesional dia akan berkembang jauh lebih baik. Anda melihat sesuatu di dalam dirinya, jadi tolong beri dia kesempatan lagi. Dia tak akan mengecewakan Anda. Aku janji. Will terdiam sesaat. Aku jadi tak sabaran, jadi kutambahkan, dia menolak tawaran Anda saat pertama kali karena dia tak berpikir jernih. Dia sungguh ingin bernyanyi. Menyanyi adalah hasratnya. Akhirnya, Will mengatakan, Oke, baiklah. Bilang padanya dia punya 5 hari untuk bersiap dan dia harus datang ke LA. Kemudian dia memberiku kartu namanya lalu pergi menuju counter check-in. Aku sudah melakukannya. Ini gila. Tapi aku sangat lega aku sudah berhasil. Aku ragu aku bisa menjalaninya sendiri. Phew. Itu tadi sangat terlambat tapi tak jadi masalah. Aku langsung pergi menuju rumah Erik dan ceritakan padanya semuanya. Dia sangat kaget serta tersentuh dan juga khawatir untukku karena mengemudi sejauh itu ke bandara sendirian malam-malam melakukan semua ini untuknya.
Lalu dia mendekapku erat dan berterima kasih padaku. Tapi kemudian aku sadar bahwa kami hanya punya 5 hari tersisa untuk bersama. Jadi kami saling berjanji bahwa kami akan membuat 5 hari itu tak terlupakan. Pada pagi harinya aku membantu Erik latihan menyanyi dan sore hari kami akan pergi keluar. Erik memintaku untuk membuat daftar semua hal yang aku ingin kami berdua lakukan. Aku hanya ingin bersamanya dan menghargai setiap detik bersama. Jadi kukatakan, aku hanya ingin naik biang lala. Erik terlihat agak bingung pada awalnya. Kemudian dia berkata, Apa hanya itu? Kita bisa lakukan yang lain jika kamu mau. enggak, kugelengkan kepalaku. Biang lala kedengarannya sempurna. Lagi pula, apa yang lebih baik daripada melihat kota yang kusayangi bersama dengan pacarku yang teramat ganteng. Jadi sehari sebelum Erik pergi ke Starry Heights di LA, kami pergi naik biang lala yang berada di taman hiburan di pinggiran kota. Kami membeli beberapa hotdog dan makan saat menaikinya. Saat kami sampai di puncak, pemandangan di atas sana sangat indah. Kami bergandengan tangan dan menikmatinya bersama. Kemudian Erik bertanya padaku kenapa aku memilih jalan-jalan ke biang lala. Ku jawab, begini, saat aku kecil, keluargaku dulu kesini dan orang tuaku selalu ceritakan padaku kisah bagaimana mereka bertemu di biang lala ini. Saat itu malam hari, ibu sudah berada di dalam salah satu kabin dan kemudian ayah masuk juga. Dia tak tahu kalau sudah ada orang di dalamnya. Tapi saat dia tahu itu sudah ada orangnya, sudah terlambat, dia tak bisa keluar. Jadi 2 orang asing itu harus duduk bersama di sebuah kabin yang sangat kecil. Awalnya sangatlah canggung, tapi kemudian mereka mulai mengobrol. Dan sejak saat itu kisah cinta mereka dimulai. Ibuku selalu bilang padaku untuk membawa orang yang spesial ke sini. Dia bilang tempat ini memiliki sesuatu yang magis karena bisa membuat 2 orang asing jatuh cinta. Jadi itulah kenapa aku membawamu ke sini, karena kamu adalah orang yang spesial bagiku. Erik memandangku dengan mata terbuka lebar. Aku akan kembali dan membantumu meraih mimpimu jadi penyanyi profesional. Tolong tunggu aku. Lalu dia menciumku, dan itu merupakan momen paling menakjubkan dalam hidupku.